Mantan Kadif Propam Polri, Inspektur Verdi Sambo ditempatkan di sini sejak Sabtu malam. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo menjelaskan, Irjen Pol Verdi Sambo diduga melakukan pelanggaran kode etik karena dinilai tidak profesional saat olah tempat kejadian pesawat habis dimakan di Malaysia. Cek, baik. Kita mulai ya Bapak Ibu sambil menunggu para peserta yang lain untuk bergabung di Zoom meeting. Saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bergabung di dalam ruang virtual pada lanjutan pelatihan pembuatan komik pembelajaran dengan Pixton, dan sekarang sudah memasuki hari ketiga, di mana pada hari ini kita akan langsung membahas bagaimana caranya memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada aplikasi Pixton. Tentunya kita memanfaatkan fitur yang basic ya, bukan yang berbayar. Nah, kemarin pada hari pertama dan hari kedua, Pak Hendro Nur Susilo selaku narasumber pada pelatihan ini sudah memberikan materi mengenai apa itu aplikasi Pixton dan juga bagaimana cara membuat akun baru di aplikasi Pixton menggunakan akun Gmail yang sudah diberikan materinya pada hari kemarin. Nah, sebelum kita mulai pada sore hari ini, kami ucapkan selamat bergabung pada para peserta yang sudah menyempatkan diri di tengah hari libur ya. Ini hari weekend, hari libur, tapi masih semangat untuk menimba ilmu dan juga menambah pengetahuan mengenai aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran, dan tentunya ini sangat bermanfaat terutama untuk para pendidik. Apalagi di era sekarang ini, era digital, tentunya pembelajaran yang memanfaatkan teknologi sangat ditekankan berhubungan dengan pembelajaran abad 21. Sebelum ke Pak Hendro Nur Susilo untuk memberikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita atau narasumber kita pada hari ini. Pemateri kita pada hari ini bernama Pak Hendro Nur Susilo, lahir di Aceh pada tanggal 25 Juni 1952. Kalau Bapak Ibu melihat di layar, itu banyak sekali pengalaman kerja dan organisasi beliau, mulai dari sebagai guru penyuluh agama, pernah menjadi kabit informasi dan juga pembina pramuka dan juga sekretaris umum. Untuk pelatihan, beliau sudah mengikuti pelatihan argumen reality, kemudian instruktur gumun, kemudian sudah menjadi Google Master Trainer level 1 ya.
Dan juga beliau sudah lulusan guru penggerak angkatan 3 pada tahun 2022. Dan yang lainnya ada Certified Book Creator level 1, kemudian pembatik level 1, dan juga Certified Poster Digital. Nah, itu sekilas tentang biografi dari Pak Hendro Nur Susilo SPD selaku narasumber pada sore hari ini. Nah, demi tertibnya acara pada sore hari ini, diharapkan kepada Bapak Ibu para peserta untuk menonaktifkan mic-nya selama proses penyampaian materi atau pemaparan materi oleh Pak Hendro Nur Susilo. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, kami berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pak Hendro Nur Susilo. Silakan Pak Hendro Nur Susilo. Terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'. Yang kami hormati selaku pengurus Guru Pandai 21 Pak Ahmad Irfan dan kru. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta pembelajaran Bigstone yang memang pada saat ini kita gandrungi ya Bapak Ibu, karena memang pada dasarnya di era digitalisasi guru harus mampu memberikan inovasi pembelajaran baik secara daring maupun secara luring. Dan pada saat ini kita akan belajar bagaimana cara mengolah pembelajaran kita supaya menjadi menarik dan pastinya digemari ataupun disukai oleh anak-anak kita ya. Di samping itu kita harus mampu memberikan pendapat ataupun masukan kepada rekan-rekan kita tentang bagaimana cara pembelajaran yang asik dan menarik ya Bapak Ibu. Shalawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di hari yaumil qiyamah. Baik Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan Bigstone yang kami muliakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan izin share screen ya Pak Ahmad, lalu kita langsung ke topiknya saja, cara masuk ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah masuk nih ya. Jadi kita akan belajar secara, bentar Bapak Ibu, saya akan share screen. Ya, apakah sudah tampak Pak Irfan? Belum ya? Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan share screen di sini sudah tampak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk memasukkan ataupun masuk ke desktop ataupun aplikasi Bigstone ini bentuknya bukan exe ya Bapak Ibu, tetapi kita harus masuk ke lamannya yakni Bigstone. Kita masukkan saja Bapak Ibu di Google Bigstone seperti ini. Lalu Bapak Ibu klik di sini ada Bigstone Comic dan Storyboard Builder for Education. Jadi di sini sangat menarik Bapak Ibu, karena nantinya Bapak Ibu akan diarahkan untuk disuguhkan ya banyak sekali media-media ajar ataupun RPP dan modul ajar yang nantinya bisa mendukung Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Dan sini kita akan masuk di dalam laman Bigstone. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mendaftarnya ya. Mungkin saya rasa Bapak Ibu sudah mendaftarkan semua. Dan kita langsung bergabung ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mendaftar, maka kita langsung bergabung. Ketika memang Bapak Ibu belum bergabung, maka Bapak Ibu harus mendaftar dahulu seperti itu. Nah, di sini saya akan langsung bergabung karena saya sudah mendaftar. Nah, di sini kita akan masuk ke laman Bigstone ya Bapak Ibu. Dan di sini usahakan Bapak Ibu jaringan harus stabil ya, karena memang membutuhkan pakai data yang sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu memakai hotspot itu tentunya akan merasa ataupun kehilangan keseimbangan ya, dalam artian tidak stabil koneksinya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu di sini akan diarahkan ke dashboard saya, ruang kelasku, lalu komik saya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya menggunakan yang basic ya Bapak Ibu. Jadi kita akan menggunakan yang basic di sini, disesuaikan saja Bapak Ibu. Dan di sini ada ruang kelasku Bapak Ibu. Ini untuk apa manfaatnya? Untuk membuat kelas Bapak Ibu terintegrasi dengan siswa Bapak Ibu ya. Jadi ketika memang Bapak Ibu menugaskan siswa Bapak Ibu untuk membuat
apa namanya kelas ataupun membuat apa namanya pembelajaran, itu Bapak Ibu bisa langsung memasukkan murid Bapak Ibu ke dalam di sini. Ini contohnya di sini siswa kita Bapak Ibu ya. Jadi di siswa kita ini sudah membuat komik nih. Jadi kita akan menilainya Bapak Ibu. Di sini sudah dilihat oleh guru. Ini kita sebagai pendidik Bapak Ibu ya. Jadi ini siswa kita di sini sudah kita apa namanya kita integrasikan dengan siswa kita Bapak Ibu ya. Jadi di sini siswanya hanya 2 karena saya sebagai guru dan akun satunya lagi itu menjadi siswa Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini barang-barang yang dapat dicetak di sini ada sertifikat Bapak Ibu. Ketika memang murid Bapak Ibu lulus ataupun mengerjakan dari tugas Bapak Ibu, bisa kita berikan sertifikat nih Bapak Ibu ya. Di sini nanti akan terintegrasi nih kalau ada 10 sertifikat, maka 10 siswa maksud saya, maka akan ada 10 sertifikat Bapak Ibu, seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu saya akan apa namanya memberikan tutorial ataupun memberikan cara bagaimana kita akan membuat avatar ya Bapak Ibu ya. Dan di sini kenapa saya tekankan Bapak Ibu untuk membuat avatar? Karena Bapak Ibu akan mengintegrasikan atau mengkondisikan dari profil ataupun sosok Bapak Ibu yang saat ini. Contoh Bapak Ibu pakai kacamata nih. Boleh kita kasih ataupun dalam keadaan seperti ini seperti ini tampilannya Bapak Ibu guru seperti ini. Lalu Bapak Ibu bisa next. Nah, ini selesai Bapak Ibu ya. Ini sudah paham mungkin ya karena memang ini bisa kita tipekan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah membuatnya tinggal kita kolaborasikan saja sih dengan watak ataupun karakter Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu saja Bapak Ibu untuk pembuatan karakter. Dan di sini yang cukup menarik menurut saya, Bapak Ibu tinggal apa namanya mengedit dari bahan-bahan yang ada di dalam dashboard saya Bapak Ibu ya. Di sini ada ide pelajaran. Jadi Bapak Ibu belum menemukan ide nih dalam pembelajaran Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan rencana ataupun ide pembelajaran Bapak Ibu di dalam rencana seperti itu. Contoh kita akan membukanya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu akan disuguhkan dengan berbagai apa namanya ide ya, ide pembelajaran Bapak Ibu yang nantinya akan Bapak Ibu sesuaikan di pembelajaran Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa menggunakan ataupun apa namanya menggunakan berbagai macam kegiatan Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu akan menggunakan a daily in my life ya. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal masuk saja. Lalu Bapak Ibu langsung bisa juga add to my comic ya. Kita akan menggunakannya boleh juga. Terus kalau Bapak Ibu nih nggak tahu apa namanya pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ini bisa disetting nih Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal apa namanya menyetingnya di apa English dan Indonesia seperti itu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita akan menggunakan grup apa namanya di Chrome-nya nih ya. Di sini ada titik 3 nih di atas nih Bapak Ibu ya. Di situ nanti ada extension. Maaf ini masih nge-lag ini ya. Nah, di settingan ya Bapak Ibu tinggal mengkondisikan dari bahasanya kalau memang bahasanya tidak dimengerti Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu tinggal menggunakan apa namanya masuk ke laman ini. Nanti Bapak Ibu akan dimasukkan di dalam Google Slide nih Bapak Ibu. Nah, jadi menarik sekali Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menggunakan Pixton, maka Bapak Ibu bisa mengeditnya di Google Slide nih Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk kehilangan proyek Bapak Ibu. Nah, di sini ada perencanaannya nih ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan perencanaan ini ya untuk mengkondisikan dari fitur Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini sudah jelas nih Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu akan menggunakan add comic ini. Nah, ini tak akan menggunakannya. Nah, di sini buat komik ya. Jadi di sini sudah ada komik-komik saya yang sudah saya buat Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita akan membuat komik ya, buat komik sekarang ataupun ini buat komik kosong Bapak Ibu ya. Ini yang butuh ide tadi kita bisa mengkondisikan
kondisikan nih Bapak Ibu ya, seperti ini. Lalu Bapak Ibu bisa mengkliknya ya, di sini bagian big news ya. Hari ini karena apa namanya butuh apa namanya ya. Nah, di sini. Jadi di sini ada remix komik Bapak Ibu ya. Jadi kita akan masuk ke dalam komiknya nih Bapak Ibu. Nah, di sini akan disajikan berbagai macam tool nih Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini bisa menyesuaikan dari komik Bapak Ibu sekalian. Sini kita bisa mengubahnya nih ya, ada yang berbayar dan ada yang gratis Bapak Ibu ya. Jadi di sini limitnya hanya 7 hari sebenarnya Bapak Ibu ya. Di sini kita tidak bisa menggunakan kalau ada tanda ini. Jadi kita akan mengubah nih Bapak Ibu. Jadi kita akan mengubah ke apa namanya baru ya, ataupun website alamat baru, akun baru Bapak Ibu sekalian ya yang sudah dibuat. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menggunakan karakter di sini ya. Kita yang kedua nih Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu nanti pastinya nih masih gratis nih yang sampai 7 hari lewat itu akan apa namanya terbatas nih ininya. Bapak Ibu bisa menyesuaikan karakter Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa edit karakter nih. Kalau memang karakter nggak sesuai, Bapak Ibu bisa mengkondisikan karakter Bapak Ibu sekalian. Sini masih muter-muter ya. Bapak Ibu bisa menggunakan ini ya, apa namanya? Ini akan apa namanya terlihat seperti ini karena ini sudah habis ya Bapak Ibu, limitnya sudah habis ya, seperti ini paket konten. Nah, saya akan mengubahnya ke sebentar Bapak Ibu. Saya akan mengubah alamat email saya untuk bisa mengeditnya nih, mulai dari nol ya. Kalau Bapak Ibu sudah membuat, sebentar dulu. Ini karena yang akun sudah terlewat Bapak Ibu. Dulu. Saya akan mengganti akunnya Bapak Ibu ya untuk bisa mengeditnya lebih luas. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui dalam pembuatan akun, Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa akun. Kalau memang sudah habis ya di basicnya, itu Bapak Ibu bisa menggunakan akun lain untuk menerima yang basicnya dan gratisnya ya selama 7 hari Bapak Ibu. Karena kalau tidak gratis tadi akan apa namanya terhambat Bapak Ibu untuk mengeditnya ya. Kita akan menggunakan alamat email baru untuk menggunakannya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh apa namanya menggunakan fitur-fitur yang ada ya yang di dalam Pixton itu sangat banyak sekali dan di sini Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menggunakan basic secara maksimal ya. Di sini sebentar, di sini dashboard saya ya. Oke, di sini akan pembuat komik tadi ya, butuh ide. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan langsung di sini dari pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya akan menggunakan satu fitur yang di sini ya, yang gratis ini. Nah, kita akan masuk Bapak Ibu. Nah, di sini ketika kita memang memiliki akun basic selama 7 hari, maka semuanya bisa terbuka nih Bapak Ibu ya. Kalau lewat dari 7 hari, maka itu bisa kita sesuaikan lewat Google Slide Bapak Ibu ya. Nanti kita akan belajar ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menyesuaikan ataupun menambah dari fitur ini. Nah, kita karakternya Bapak Ibu ya. Kita akan masukkan karakter. Sini ada 2 nih Bapak Ibu ya. Edit karakter, di sini ada edit karakter. Lalu Bapak Ibu bisa memasukkannya nih di dalam karakter tersebut. Ya, sebentar Bapak Ibu. Nah, ini kendalanya Bapak Ibu ya. Kita akan apa namanya menggunakan
menggunakan fitur-fitur ini ya. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan. Nah, tadi kan terkunci semua Bapak Ibu. Nah, di sini akan terbuka semua nih Bapak Ibu ya. Kita akan memilih satu contohnya ya. Sini akan kita masukkan satu karakter yang nantinya bisa menjadikan belum muncul ya. Iya. Ini kita akan berikan kata-katanya nih ya. Nah, contohnya kita akan ketik Assalamualaikum Bapak Ibu ya. Seperti ini Bapak Ibu. Maka akan muncul di sini Assalamualaikum ya Bapak Ibu. Seperti ini. Jadi di sini kita bisa menyesuaikannya Bapak Ibu ya. Nah, lalu kita akan menggunakan kata yang kedua nih Bapak Ibu ya. Di sini kan ini tidak terlihat nih orang satu ya. Nah, kita akan masuk ke slide kedua dan kita akan sesuaikan kata-katanya nih Bapak Ibu ya. Di sini kan ada dua orang nih ya Bapak Ibu ya. Kita bisa menggunakan fokus yang sesuai dengan keinginan kita Bapak Ibu. Contohnya yang seperti apa nih? Mau yang berhadapan atau yang berjauhan? Contoh ini kita akan menggunakan yang sudah berhadapan nih Bapak Ibu ya. Seperti ini. Nah, bagaimana cara menggantinya ini Bapak Ibu ya? Waalaikumsalam dulu karena yang atasnya Assalamualaikum, Bapak Ibu bisa mengubahnya Waalaikumsalam ya. Seperti ini, lalu kita conteng seperti ini. Dan secara garis besar ataupun ini sudah mengganti ya, terganti atasnya. Nah, tambahkan kata-kata. Kita akan tambahkan Bapak Ibu. Apa kabar? Seperti ini, lalu kita oke-kan dan nanti akan keluar di atas. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan wajahnya nih. Ini contohnya Assalamualaikum, Waalaikumsalam seperti ini dan wajahnya bisa kita sesuaikan nih Bapak Ibu ya. Saya akan menggunakan wajah senyum Bapak Ibu ya. Seperti ini. Oke. Matanya bisa kita ubah nih Bapak Ibu ya. Seperti ini ya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya ini kan sudah oke ya nih. Tambahkan wajah yang satu lagi itu sedang berbicara seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini harus menjawab apa kabar seperti itu kita harus sesuaikan. Mulutnya kita sesuaikan apa kabar seperti ini. Lalu Bapak Ibu bisa menyimpannya nih kalau sudah selesai nih ya. Yang kedua, yang ketiga sudah nih ya. Selesai seperti ini. Selanjutnya akan kita buat ini topiknya tentang apa nih Bapak Ibu ya. Topiknya tentang pertemuan ya. Seperti itu. Bapak Ibu bisa menggunakan topik tersebut untuk menyimpannya nih Bapak Ibu. Nah, ini sudah tersimpan nih komiknya Bapak Ibu. Dan bagaimana cara kita membagikan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah ataupun masuk dalam basic, maka sulit untuk membagikan nih Bapak. Kalau ketika Bapak Ibu membagikan, maka akan secara langsung dipilih paket nih ya. Karena terakhir kemarin itu bulan 1 ya Bapak Ibu, bulan 1 2022 itu masih gratis dan sekarang sudah berbayar. Tetapi bagaimana cara menyiasati Bapak Ibu untuk gratis? Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur tersebut untuk mengirim tugas nih Bapak Ibu. Jadi di sini nanti Bapak Ibu harus masuk ke kelas saya ya Bapak Ibu kalau ingin masuk ke kelas saya dan berbagi di sana Bapak Ibu ya. Sebentar ini lagi proses ya Bapak Ibu. Iya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan karakter melalui Google Slide Bapak Ibu ya. Untuk mensiasati
dari tindakan pembayaran Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menggunakan yang gratis nih Bapak Ibu. Di sini kita akan menggunakan sekolah komik nih Bapak Ibu ya. Jadi di sini di sekolah komik kita bisa apa namanya mengeditnya di PowerPoint nih Bapak Ibu ya. Jadi sangat mudah bagi Bapak Ibu untuk mengeditnya di PowerPoint. Jadi di sini tinggal kita pilih, ini gratis Bu ya. Bapak Ibu ini gratis dan kita akan menggunakan salah satu komik ya Bapak Ibu. Di sini akan kita cari yang ini Bapak Ibu ya. Kita akan klik lalu akan ditautkan langsung ke di sini nih. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan komik pembelajaran ini untuk media pembelajaran nih Bapak Ibu. Jadi di sini ada namanya alat mendongeng. Jadi elemen komik alat mendongeng. Jadi di sini ada deskripsi ataupun RPP-nya nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dalam pembelajaran di dalam kelas nih ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengkondisikan dari elemen-elemen yang ada di dalam slide tersebut untuk kegiatan pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada pikiran di dalam slide ini ya, pertanyaannya ada juga di dalam slide juga kan. Bagaimana cara kita menggunakannya Bapak Ibu? Di sini kita akan ditautkan di dalam salin ke Google Slide saya. Nah, kita klik, lalu Bapak Ibu bisa mengeditnya di dalam slide Bapak Ibu ya, tanpa menyimpannya nantinya. Nah, di sini akan langsung salin Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu sudah ditautkan ataupun memasuki tautan Google Slide, maka kita akan buat salinan di sini Bapak Ibu ya. Dan ini sangat mudah nih Bapak Ibu untuk pembuatan komik ini ya. Bisa kita gunakan di Google Slide, bisa kita gunakan di dalam akun tersebut juga ya, akun Pixton Bapak Ibu. Nah, di sini sudah masuk nih di dalam Google Slide. Nah, jadi Google Slide ini itu nantinya bisa kita download di dalam PowerPoint nih Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu nih cara mendownloadnya dari salinan Google Slide-nya ini. Jadi di sini Bapak Ibu sudah ada 102 elemen ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengkondisikan dari komik Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah banyak nih. Sudah ada ribuan ratusan ya. Di dalam aplikasi Pixton ini sudah disediakan banyak sekali. Di sini sudah ada nih, sudah ada semua nih Bapak Ibu ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan tema dari ceritanya Bapak Ibu. Ini yang membutuhkan ide bisa menggunakan template tersebut Bapak Ibu untuk apa namanya media ajar Bapak Ibu. Contoh kita akan menggunakan satu ini Bapak Ibu ya. Di sini kita akan menggunakan storyboardnya kita tentang bagaimana cara menjadi ini ibu-ibu ya. Assalamualaikum anak-anak seperti itu ya. Seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakannya nih dalam media pembelajaran. Nah, di sini kita tinggal buat seperti ini Bapak Ibu ya di slide-nya di sini tujuannya. Di sini kita tinggal jadi di sini tanyakan kepada siswa nih ya. Jadi kita boleh menggunakan ini Bu ya. Jadi di sini sudah jelas dari pembuatan ini seperti ini kita copy ya tentang pembuatan komik ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini tujuan pembelajarannya Bapak Ibu contoh. Nah, ini Bapak Ibu kalau yang dalam pembuatan PMM platform Merdeka Mengajar itu Bapak Ibu bisa menggunakan media tersebut sebagai media ajar Bapak Ibu untuk aksi nyata ya Bapak Ibu ya. Apa namanya kita rencana ya. Jadi di sini kita sesuaikan dari komik tersebut nih Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu memasukkannya di dalam perencanaan di sini untuk media pembelajarannya. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu tentang apa namanya dalam pembuatan komik karena di sini ada dua metode Bapak Ibu. Langsung dari apa nama komiknya dan kita membuatnya dari apa namanya Google Slide Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Mungkin kembali ke host Pak Irfan. Gimana Bapak Ibu ya? Tadi saya sempat membaca di kolom chat Pak, katanya penyampaian materinya terlalu cepat nih.
Oh, Oh ya, iya, baik. Oke. Maaf ya karena apa namanya? ya betul. Eh, iya iya. Daya tangkapnya ada yang lebih cepat, ada yang kurang. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya mulai jauh lagi nih kayaknya harus saya apa namanya? Saya flashback lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu membukanya di Pixton ya. Seperti ini di Google Pixton, pixton.com Bapak Ibu ya. Nantinya Bapak Ibu akan diarahkan di dalam apa namanya? Oke, ada pertanyaan tuh ya. Jadi nanti Bapak Ibu bagaimana merubah bahasa ya? Oke, nanti akan saya berikan apa namanya triknya Bapak Ibu. Jadi kita masuk di sini dulu, lalu Bapak Ibu silahkan bergabung jika memang sudah memiliki akun, dan kalau memang belum memiliki akun silahkan Bapak Ibu untuk mendaftar. Bapak Ibu bisa menggunakan tombol gabung ya Bapak Ibu untuk masuk ya di dalam aplikasi tersebut. Lalu Bapak Ibu akan diarahkan di dashboard seperti ini, langsung masuk ya Bapak Ibu. Seperti ini masuk. Lalu Bapak Ibu bisa menggunakan dashboard saya ataupun ruang kelasku untuk pembuatan komik ya Bapak Ibu ya. Dan saya merekomendasikan untuk Bapak Ibu dalam pembuatan komik, Bapak Ibu harus menggunakan komik sekolah ataupun sekolah komik Bapak Ibu ya. Dan di sini Bapak Ibu ini banyak pertanyaan nih, bagaimana cara mengubah bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Jadi di sini ada extension sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Di atas di sini ini ada extension, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ketika Bapak Ibu klik English, maka semuanya akan berubah menjadi bahasa Inggris nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu klik menjadi bahasa Indonesia, akan secara otomatis menjadi bahasa Indonesia. Nah, jadi bagaimana cara mencari extension ini Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu klik yang di atas ini, ya di atas pojok kanan atas yang ada puzzle-nya ini Bapak Ibu ya, logo puzzle-nya. Ini silakan Bapak Ibu tekan manage extension seperti ini. Lalu kita akan cari nih Bapak Ibu. Di sini ada extension-nya translate ya. Translate ya, seperti ini kita enter. Nah di sini tidak keluar karena apa? Di sini karena saya sudah memiliki nih Bapak Ibu ya. Jadi di extension sini Bapak Ibu silahkan untuk mengkondisikan ya ataupun mencari di atas di sini tentang seperti ini. Terus saya apa namanya ini ya. Di sini ada namanya extension di sini. Silahkan Bapak Ibu menggunakannya ya. Ini saya tidak memakai, saya memakainya dari apa namanya aplikasi ataupun dari Google-nya Bapak Ibu. Nah seperti itu cara merubahnya Bapak Ibu ya. Nanti kalau memang kecepatan silakan Bapak Ibu untuk melihat di YouTube ya untuk flashback-nya, karena ini waktunya terbatas nih Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu bisa menggunakan sekolah komik nih Bapak Ibu ya. Di sekolah komik Bapak Ibu langsung diarahkan ke materi nih Bapak Ibu ataupun karakter yang Bapak Ibu inginkan ya. Saya akan memasukkan tadi udah nih ya. Saya akan menggunakan yang ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini, ini langsung bahasa Indonesia jadinya. Nah, makanya saya sarankan untuk merubah bahasa agar supaya Bapak Ibu bisa memahami dari apa namanya kegiatan dari rubrik yang ada pada pistonnya Bapak Ibu ya. Setelah itu Bapak Ibu bisa menyalin dari Google Slide. Namun yang perlu Bapak Ibu ketahui sebelum Bapak Ibu menyalin ke Google Slide, Bapak Ibu harus memahami dari slide-slide tersebut yang ada di dalam rencana belajar Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus memahami nih dari apa namanya rencana ajarnya nih. Contohnya kita sebagai guru, Bapak Ibu harus memahami RPP yang ada di dalamnya, lalu kita akan mengaplikasikan dalam proses pembelajaran kita bagaimana cara memodifikasi dari rencana pembelajaran kita Bapak Ibu ya. Oke, kita sudah memahami nih semuanya ya. Lalu kita akan salin ke Google Slide saya Bapak Ibu untuk mengubahnya ataupun memodifikasi dari Pixton yang ada dalam aplikasinya Bapak Ibu ya. Setelah diarahkan Bapak Ibu akan menyalin nih ya. Untuk apa disalin nih?
Jadi Bapak Ibu langsung masuk nih di dalam Google Drive Bapak Ibu ya, secara otomatis sudah tersimpan apa yang ada di dalam apa namanya rencana belajar ini Bapak Ibu ya. Kita akan salin. Setelah Bapak Ibu salin, maka secara otomatis akan masuk ke dalam Piston nih. Nah, ini boleh kita edit nih Bapak Ibu. Ini sudah masuk ke dalam Google Drive kita nih Bapak Ibu ya. Kita akan salin di sini materi belajar seperti ini Bapak Ibu ya, untuk memudahkan kita nih. Terus Bapak Ibu ini sudah selesai nih, sudah diedit nih semuanya yang ada di dalam slide-slide ini sudah Bapak Ibu edit. Lalu bagaimana cara menyimpannya? Nah, di sini kita akan menggunakan file ataupun tool file di sini. Lalu Bapak Ibu bisa langsung download. Di sini ada PPT nih Bapak Ibu ya. PPT kita langsung download. Secara langsung akan terdownload dan masuk di dalam PPT kita nih Bapak Ibu ya. Nah, di sini masih proses ini ini sudah terdownload. Maka ketika kita sudah mendownload, maka secara otomatis kita bisa mengeditnya secara offline nih Bapak Ibu. Kalau ini kan harus secara online nih Bapak Ibu ya. Kalau di Google Slide-nya nih. Dan di sini kita bisa menggunakan secara offline untuk mengeditnya nih Bapak Ibu ya. Kita akan buka dulu, kita akan buka lewat PPT Bapak Ibu ya, PowerPoint. Ya, di sini nanti memang kalau Bapak Ibu belum paham, nanti boleh ditanyakan di grup ya Bapak Ibu tentang bagaimana nih nyari di Google, ataupun nanti saya akan copy paste nih Bapak Ibu ya di dalam grup Telegram kita. Slide-nya ini kalau Bapak Ibu memang masih kebingungan ya. Lalu Bapak Ibu sudah nih, udah masuk nih, udah ke download nih ya. Materi belajar di sini Bapak Ibu. Kita buka, bisa langsung kita edit secara offline Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu, boleh ditanyakan nih sambil menunggu dibuka nih ya Bapak Ibu. Karena ini memang lama sekali ini ya. Kalau kita keadaan online, lalu kita akan membuka PowerPoint. Seperti itu. Pak, mohon izin tanya. Boleh Bu. Kemarin di aplikasi Pixton saya cuma ada komik saya, Pak. Tidak ada dashboard atau apa tuh yang satu lagi kelas ini saya ya? Iya. Iya. Saya nggak menemukan itu. Saya cuma nemuin ini Bu komik ya. saya aja. Iya, saya cuma ini, nemuin komik saya. Ini itu nggak ada. saya. Itu nggak ada kemarin. Cuma ada komik saya aja. Oh, dashboard Ibu saya dan ruang kelas. Ya? Berarti berarti Ibu kan login menggunakan siswa mungkin, karena kan di komik saya siswa hanya yang memiliki komik saya Ibu. Contohnya nih Ibu akan masuk nih ya, saya akan keluar menggunakan akun siswa, maka secara otomatis itu tidak akan ada pembuatan ya. Kita harus masuklah dulu baru bisa membuatnya Ibu. Nah, saya yang hari keduanya coba buat lagi itu dengan akun lain, karena kan saya pikir kok nggak ada dashboardnya. Terus pas setelah saya masukin lagi malah tetap masuknya akun yang itu lagi Pak. Bentar Bu, Ibu kan harus menggunakan akun lain Bapak Ibu ya. Iya. Untuk apa? Tapi perlu diketahui Ibu harus login menggunakan ya. Kalau pertamanya Ibu menjadi pendidik, maka secara otomatis di sini akan menjadi murid Ibu ya. Di sini tidak akan ada komik saya dan foto kelas saja di sini. Ini perbedaannya sangat signifikan Ibu. Iya. Jadi ini berarti Ibu menjadi siswa kemarin kalau memang tidak. Karena kalau kita klik di sini hanya ada komik saya dan foto kelas seperti itu kan. Nah, kemungkinan Ibu kemarin salah gimana solusinya? Diulang kembali? Ya, solusinya Ibu gitu, kan harus buat ya? Ibu harus membuat akun baru, akun baru ya? Iya, akun baru, mulai dari awal lagi Ibu ya. Ketika Ibu memang sudah login, nanti pilih menjadi pendidik Ibu ya. Seperti itu solusinya Bu. Ya baik, saya coba. Ya, makasih Pak. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jika di sini sudah ada yang offline nih Bapak Ibu, kita sudah terintegrasi di dalam PowerPoint nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyesuaikan di sini
harus kita save nih Bapak Ibu secara apa namanya manual ya kalau sudah di dalam PowerPoint nih Bapak Ibu ya. Dan di sini kita bisa menggunakan class point nih Bapak Ibu ya. Jadi kita banyak sekali manfaatnya nih di kita bisa diintegrasikan dengan class point karena saat ini class point memang sudah membahana nih Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang memang di kalangan SMA, menengah atas ataupun di dalam perguruan tinggi ya Bapak Ibu. Sebentar, ini masih blank ini Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu cara mengambilnya ya. Ini sudah masuk. Nah di sini Bapak Ibu bisa menyesuaikan nih. Di sini bisa kita edit nih atasnya nih Bapak Ibu ya. Bentar, ini kita bisa sesuaikan dengan temanya nih Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa secara online, secara offline. Jadi jangan terpaku kepada ini nih Bapak Ibu ya ke aplikasinya di dalam, tetapi kita terpaku bisa kita edit secara offline nih Bapak Ibu ya di dalam PowerPoint kita Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa menggunakannya secara offline dan secara online nih Bapak Ibu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu bisa ditanyakan kalau memang masih bingung, kita nanti akan berikan pengarahan ya Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang memang belum paham menggunakan piston tersebut. Mungkin itu saja nih Bapak Ibu. Sudah tahu nih ya cara menggunakannya, kita tinggal edit saja nih. Kita hapus saja seperti ini. Tentang ini ya? Tentang temanya saja Bapak Ibu ya. Pertemuan. Pertemuan ya. Kasih temanya saja seperti itu ya. Nah, biasanya nih kan banyak tema nih di dalam atau kalau sekarang kita modul ajar Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan modul ajar dalam proses pembelajaran ya. Tipenya kelas berapa ya, fasenya berapa. Nah, kita bisa menyesuaikan di sini Bapak Ibu ya. Ini kita bisa edit nih. Nah, secara leluasa kita bisa mengeditnya. Nah, kita bisa menggunakan ini Bapak Ibu ya. Tapi di sini untuk mimik wajahnya bagaimana cara mengkondisikan Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini kita bisa transisikan ya Bapak Ibu ya. Bagaimana mereka bisa berinteraksi ataupun bergerak nih ya. Di sini kita bisa menggunakan slide-nya yang kita inginkan nih Bapak Ibu. Seperti ini atau slow motion bisa juga, durasinya kita perlambat seperti ini bisa juga. Ataupun kita bisa menggunakan desain lain atau animasi lain untuk pembuatan ini. Nah, seperti itulah Bapak Ibu dalam pembuatan komiknya nih Bapak Ibu ya. Bisa diintegrasikan ataupun dalam keadaan offline pun bisa kita lakukan Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu ini tambahan sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan di dalam Google Slide Bapak Ibu aplikasi Pixton bisa nih Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita gunakan secara online. Kita tekan ADD on, lalu kita ambil Pixton di sini nih Bapak Ibu. Sudah ada Pixton, lalu kita klik nih Bapak Ibu. Nah, secara langsung Bapak Ibu akan diarahkan ke aplikasi Pixton nih di sampingnya nih ya. Jadi ini terintegrasi nih dengan Pixton Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu harus mengintegrasikannya ya ataupun mengubahnya nih. Nah, di dalam di sini ada Pixton karakter Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa mengubah nih karakter kita. Nah, kita get started. Lalu Bapak Ibu bisa membuatnya nih yang sudah ada nih ya. Kita ganti ini contohnya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan sudah ada satu nih Bapak Ibu, kita boleh ganti nih. Oh, halo. Nah, kita akan menambahkan nih Bapak Ibu, ini jaringan ya. Kalau jaringan cepat sih sebenarnya lebih cepat nih Bapak Ibu. Ini karena jaringannya kurang
custom ya. Kita akan menggunakan custom Bapak Ibu ya. Kalau memang Bapak Ibu mengalami kendala, kita bisa lapor ke aplikasinya Bapak Ibu ya. Tinggal kita pilih aja nih Bapak Ibu ke sini. Ataupun bisa kita copy paste dari yang atasnya ya. Nah, seperti itulah cara mengeditnya lewat apa namanya Google Slide nih Bapak Ibu ya. Nah, kalau di dalam sini nih kita akan buat satu nih Bapak Ibu, yang tadi itu udah pembuatan avatar tadi lewat sini mungkin sudah paham ya Bapak Ibu, karena kemarin sudah saya berikan tutorial sedikit bagaimana cara mengaplikasikan ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa membuatnya nih Bapak Ibu. Ini Pak Ilham, berapa menit lagi Pak Ilham? Masih lama ya? Masih Pak, masih. Oke, saya akan membuatnya lagi ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa menggunakan warna kulit avatar nih. Ini cara pembuatan avatar Bapak Ibu ya. Warna kulit Bapak Ibu apa nih? Lalu kita akan buat nih yang ini nih. Nah, ini avatarnya harus dibuat nih Bapak Ibu sesuai dengan karakter ya. Kalau rambutnya panjang ya panjang nih. Kalau keribu ini kita buat keribu ya. Seperti ini kita sesuaikan avatarnya, alisnya bagaimana nih, tebal. Lalu selanjutnya kita buat ini di tipe badannya nih, warnanya harus apa namanya sesuai dengan karakter ibu lah. Kalau memang Bapak Ibu berkacamata boleh kita beri. Selanjutnya mulutnya. Oke, seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu harus menggunakan karakter ini untuk mencirikan Bapak Ibu ke peserta Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, kita harus membuat avatar dulu nih Bapak Ibu ya. Kalau ini kan akun baru nih. Nah, saya akan berikan apa avatarnya nih sama Bapak Ibu. Selesai. Nah, kita akan secara otomatis akan buat karakter perempuan ini Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, nanti bisa kita ubah Bapak Ibu. Lalu kita akan disuguhkan dalam pembuatan avatar nih Bapak Ibu. Nah, kita akan membuat avatar ruang kelas ya. Ataupun pembuatan komik bisa nih. Saya akan membuat komik nih dari nol nih Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada buat komik, lalu Bapak Ibu bisa apa namanya mengkondisikan nih Bapak Ibu ya. Jadi tadi secara offline dan online ya pembuatannya, dan ini kita akan membuatnya dari nol nih Bapak Ibu ya. Nah, kita akan sesuaikan backgroundnya nih Bapak Ibu ya. Nah, kita boleh yang ini nih ataupun yang ini nih. Nah, dari yang ini lalu kita akan tambahkan karakter nih. Karakternya Bapak Ibu seperti apa nih? Oke, ada pertanyaan mungkin Bu Bu Hatimah nih ya bertanya. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, silakan Bu. Saya mau bertanya, ini saya coba masuk di komik sekolah, terus saya copy di Google Slide, tapi tidak berhasil Pak. Oh Ibu, ini harusnya ke apa namanya? Yang ini Bu. Ya. Nah di sini Bapak Ibu di dashboard saya kan, lalu Ibu silahkan klik komik sekolah nih Bu ya. Iya, komik sekolah. Oke, komik sekolah. Kalau udah masuk nih Bapak kan Ibu kan sudah diarahkan ke sini nih. Iya. Oke, kita pilih salah satu nih Bapak Ibu. Kita pilih satu nih, contoh kan. Oke, setelah itu Ibu klik salin ke Google Drive saya nih Ibu. Iya sudah, tapi gagal. Nih kan, ini saya copy nih ya. Ketika sudah masuk, maka akan secara otomatis Ibu diarahkan ke buat salinan nih Bapak Ibu. Iya. Nah, kita klik dulu Bu. Nah, di sini kalau Ibu belum login di atasnya, maka secara otomatis tidak akan terbuka punya Ibu ya. Nah, di sini kan langsung Bu ini. Nah, secara otomatis langsung kebuka nih. Tapi sudah nih, sudah saya masuk email sudah ada. Iya, masuk email Ibu ya. Ini Bu ya, jadi kemungkinan Ibu itu login-nya itu tidak menggunakan apa namanya belum login itu
kalau belum login Ibu tidak bisa menyalin dari ini Bu ya, dari emailnya harus sama ya, harus sih. Iya, iya, ya saya coba lagi, iya. Pak. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi nih Ibu, satu lagi nih, Satriani ya, Ibu Satriani silakan Ibu. Ya, terima Silakan. kasih Pak. Iya. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih materinya Pak. Pak Hendro Nurusilo. Ini menarik Pak karena pada dasarnya saya memang suka menggambar dan di sekolah juga saya punya kelas desain gambar, tapi Pixton baru pertama kali ini saya mengenal Pixton, baru tahu. Jadi saya rasa ini bagus ya untuk kelas desain gambar saya. Artinya untuk melatih anak-anak membuat komik. Pertanyaan saya Pak, apakah ada fitur yang digunakan dalam Pixton di mana kita bisa memasukkan gambar dari luar, artinya gambar yang kita buat di aplikasi lain lalu kita masukkan ke dalam Pixton untuk menambah. Kalau yang di Pixton ini kan saya lihat gambarnya memang udah disediakan ya oleh aplikasi. Ya, betul. Nah itu tadi, apakah bisa kita memasukkan gambar dari luar ke dalam Pixton untuk menjadi avatar begitu. Nah terus yang kedua, di sini tadi saya lihat 7 hari ya, ini kan masih mode free ya, masih mode gratis. Setelah 7 hari, apakah fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini apakah masih bisa diakses atau harus kita upgrade ke premium begitu? Apakah harus di-upgrade lewat premium? Kalaupun misalnya kita harus upgrade ke premium, itu saya lihat tadi ada tampilkan dia berapa dolar ya itu dalam ini ya, dalam sebulan ya. Nah, ini ini berarti kita berarti ini tadi rada lumayan mahal sih Pak kalau saya lihat. Emang ada diskonannya Pak. Saya rasa Bapak pasti sudah berlangganan karena saya lihat fitur komik sekolahnya itu punya Bapak lebih banyak ketimbang kami yang gratisan di sini kayaknya cuma ada 7 gitu ya. Itu dulu saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih atas pertanyaan. Jadi yang pertama bagaimana cara memasukkan atau background luar ya Bu ya di dalam aplikasi ini ya. Jadi di sini Ibu, di sini kita tidak memiliki fitur nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin memiliki fitur yang memang bisa dimasukkan ke dalam apa namanya di dalam panel ini, maka Ibu harus memiliki fitur yang premium Ibu ya. Nah di sini kita bisa menggunakan ini Ibu ya. Jadi di sini ada kita bisa menggunakan di dalam panel ini Ibu ya. Jadi contoh Ibu ingin buat nih, contoh ini saya akan berikan di sini. Jadi kita akan menggunakan di slide-nya nih Bapak Ibu ya. Jadi kita akan menggunakan di slide-nya, kita copy seperti ini, duplikat slide seperti ini, dan kita akan hapus ataupun Ibu bisa menggunakan slide baru nih ya untuk pembuatan ini karena kita gunakan slide baru. Jadi saya tekankan saya jelaskan lagi ke Ibu, di dalam aplikasi Pixton tidak bisa menggunakan background Ibu ya. Kita bisa menggunakan lokasi nih ya, lokasi atau reguler ya. Jadi sini reguler dalam artian bisa menggunakan kontras yang berbeda Ibu ya. Kita aja kalau kita masukkan panel seperti ini, agak susah nih Ibu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan karena ini fitur free nih Ibu ya. Kita ngunduh aja nggak bisa kayak gituan. Jadi kita memanfaatkan yang ada di dalam slide sini Ibu ya. Kita manfaatkan yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa menggunakan background kita Ibu ya. Kita bisa menggunakan ataupun latar belakangnya ini apa nih? Mau kita masukin nih ya. Pilih gambar ya. Jadi kita bisa membuatnya sendiri Ibu ya. Saya akan masukkan background pribadi saya nih ya. Bentar. Jadi kita menggunakan fitur yang ada di dalam Google Slide untuk mengubah tampilan backgroundnya nih Ibu ya. Bentar,
Ya agak lama nih. Ini apa namanya, karena jaringan ya, maaf ibu ini di Aceh nih sangat sulit nih jaringan nih. Nah, jadi luar biasa kalau memang apa namanya, menggunakan ini, saya pakai wifi aja seperti ini Bapak Ibu di Aceh ya. Ini kayaknya ngeblank nih ibu-ibu ya. Ntar lo. Jadi di sini Bapak Ibu ya, untuk mengganti ini udah ngeblank ini. Oke, ini kayaknya nggak ada respon ini, apa namanya nih. Saya keluarkan dulu, stop share dulu. Oke, berarti Iya, gimana Bu? Maaf Pak, saya memotong. Iya, dari pembicaraan Bapak, yang penjelasan Bapak, ya. berarti kalau memang kita memasukkan gambar atau avatar buatan kita yang dari luar Pixton, berarti memang harus di-upgrade ke premium, begitu ya? Iya, betul Ibu. Berarti harus di-upgrade ke premium. Iya, itu langsung mungkin ke pertanyaan kedua saja tadi Pak, bagaimana ya kalau 7 hari sudah berlaku ini yang masa gratis? Jadi oke, jadi di sini Ibu tadi sudah saya jelaskan nih ya, yang jadi pertama tadi, bahwasanya kalau memang Ibu sudah 7 hari lebih, maka akan terkunci nih ibu-ibu ya. Nah, di sini kita bisa, ini contoh ini yang 7 hari nih ibu-ibu ya, Bapak Ibu, ini udah yang baru 1 hari nih, baru saya buat tadi, itu akan terbuka secara otomatis secara 7 hari nih ibu-ibu ya. Di sini mana tadi nih? Ini kayaknya ini lagi apa ya? Ngeblank, apa terlihat Ibu? Gerak enggak ya? Kayaknya enggak gerak nih. Lagi, ntar dulu Ibu ya. Jadi seperti ini Ibu ya. Jadi kalau kayaknya Ibu lewat dari, iya ini lagi nge-lag ini. Maaf ini. Ini saya pakai 2 PC ini kan. Yang satunya lagi untuk merekod, yang satunya lagi untuk ini. Kayaknya memang lagi ngeblank. Sebentar. Oke, sudah terbuka. Enggak respon nih kayaknya, belum respon. Sebentar Ibu ya, maaf ini jaringan nih. Jadi coba, Pak Hendra, ya. Coba di stop screen. Iya Pak. Iya nih Pak, lagi. Stop screen ya. Lagi saya stop dulu. Saya tambahkan lagi ya, Ibu tadi yang memang sudah 7 hari, lebih dari 7 hari, semua akan terkunci Ibu-ibu ya. Jadi saran saya, ketika Bapak Ibu memang sudah menggunakan Pixton udah nyaman, itu silahkan menggunakan fitur atau efek dari sekolah saya ya, Bapak Ibu. Ini saya keluar pun nggak bisa nih Pak, apa? Pak Irfan ya. Oke, ntar dulu. Iya, so. Pak Irfan. Oke, sudah keluar ya Pak Irfan. Iya. Jadi itu adalah dari apa namanya fiturnya ya. Di situ ada guru ya, punya Pak Irfan ya, itu di-upgrade nih karena belum upgrade tuh. Nah, jadi kita pakai bahasa Indonesia dulu ya Pak Irfan. Di situ ada apa namanya translate-nya, Bapak Ibu harus memahami dari konteksnya. Nah, di situ Bapak Ibu akan terbatas nih kalau di situ ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan apa namanya komik builder ataupun komik school ya untuk mempermudah Bapak Ibu dalam pembuatan di slide-nya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu memang menginginkan murid Bapak Ibu untuk masuk di dalam kelas, silakan Bapak Ibu menggunakan ataupun My Classroom ya. Di dalam My Classroom tersebut memang sudah terlihat ya Bapak Ibu.
di My Classroom, Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk mengirim tugas ya, untuk memasukkan tautan nih. Coba Pak Irfan buat kelas dan nantinya Bapak Ibu boleh dimasukkan nih di dalam kelasnya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu terkait pembuatan ataupun apa namanya model ajar di dalam Pixton-nya. Yang bahasa Indonesia nih Pak. Iya, iya itu paling Pak di atas. Paling mudahnya klik kanan aja Pak. Oh boleh juga. Klik kanan, kemudian cari translate to Indonesia. Iya boleh juga Pak itu. Nah, itu paling mudah sih. Boleh. Mungkin Pak Irwan ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu yang memang sudah belum suara. Oh, iya jaringannya memang lemot ya, ibu, Bapak Ibu. Ini dikondisikan saja. Mohon ya. maaf. Iya Bu. Mohon maaf. Ya. Ini boleh. saya tertarik. Tadi Bapak bilang kalau sudah 7 hari batas waktu pemakaian gratisan model gratisnya kan habis. Nah, maksudnya tadi dikoneksikan dengan akun Pixton Bapak supaya bisa memperpanjang ini 7 hari supaya bisa memperpanjang mode gratis atau gimana Pak? Ya, jadi bukan seperti itu mekanisme Ibu. Jadi Ibu bisa menggunakan apa namanya akun baru ya untuk membuatnya. Jadi di dalam Google kita bisa menggunakan beberapa akun ya di dalam Google itu. Contoh kita kalau 7 hari habis kita buat akun untuk diri sendiri saja seperti itu Ibu ya. Jadi satu akun Google kita bisa menggunakan beberapa nama nih ya. Contoh kita menggunakan nama kita ataupun keluarga kita ataupun anak-anak kita seperti itu Ibu ya. Jadi sangat apa namanya mudah karena basic ya. Kita kan suka yang gratisan nih, jadi harus ada metode nih untuk menggunakan aplikasi Pixton ini supaya karakter-karakternya memang ada semua di dalam Pixton-nya seperti itu Ibu. Jadi intinya kalau Ibu masa habis itu kadaluarsa udah lewat 7 hari, pakai akun baru aja Bu, pakai akun Gmail baru. Betul itu. Sih emang agak ribet sih. Iya. Cuman nggak ada lain kayaknya Pak Irham, karena memang itu cara yang super simple ya. Iya. Karena kita nggak mungkin kita apa namanya kita beli karena memang mahal sih nih. Iya betul. Cuman ada diskon nih Pak kalau memang kita apa namanya di dinas kita itu atau ada beberapa sekolah yang memang menggunakan aplikasi tersebut, maka di dalam akun tersebut ada diskon 60% nih ya. Ya, jadi ini ya, yang ini Pak ya. Iya betul Pak. Jika sekolah tertarik, ini bisa pakai dana BOS atau dana patungan guru-guru, ini bisa didapatkan penawaran untuk digunakan pada satu sekolah nih, terutama yang mungkin sekolah-sekolah yang besar, kayak SMP, SMA itu kan agak banyak muridnya. Iya betul. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang memang kurang paham. Halo Bapak. Ya, silakan Pak. Saya dari kode R503. Yang ingin saya tanyakan itu begini Pak. Pixton ini terintegrasi nggak dengan misalnya Telegram, WA gitu. Jadi maksudnya gini, kemarin kan saya sudah coba-coba untuk membuat komik gitu, pembelajaran gitu. Sudah saya buat. Kemudian apa namanya? Itu biar lebih mudah gitu. Bisa nggak kita kalau terintegrasi dengan WA gitu, jadi bisa kita gunakan pada saat pembelajaran berlangsung menggunakan laptop gitu, otomatis apa namanya slide-slide yang kita apakan pakai langsung iya bisa terlihat begitu Pak. Coba diperjelas lagi Pak. Oke. Jadi seperti ini Bapak ya. Jadi kalau kita menggunakan fitur Pixton itu ada namanya model basic dan premium ya Bapak. Jadi untuk model premium kita bisa menggunakan ataupun membagikan ya, ataupun mengunduh bahkan mengeprintnya. Ketika kita menggunakan basic, kita tidak akan bisa menggunakan fitur-fitur tersebut. Hanya bisa menggunakan kelas kita. Contoh, saya sebagai guru dan Bapak sebagai murid. Nah, di dalam kelas itu kita bisa mengoreksinya.
tapi tidak bisa menggunakan fitur untuk apa namanya mengeprint print seperti itu ya, dalam bentuk PDF. Itu karena kemarin terakhir bulan 1 2022 akun tersebut memang sudah banyak pengguna lalu berbayar. Kalau sebelum-sebelumnya itu memang gratis, Pak. Jadi banyak sekali tutorial di YouTube itu terakhir kali itu 2001 itu ya. Jadi memang seperti itu integrasinya, Bapak. Terus kalau kita mau mensiasati bagaimana caranya komik yang sudah kita buat lalu kita akan tampilkan ke murid kita dan kita print, bisa Pak. Contohnya kita bisa menggunakan aplikasi namanya sebentar, aplikasinya namanya adalah Feston Capture. Jadi kita bisa screenshot lalu kita nanti akan integrasikan ke dalam Canva, Pak. Nah, jadi kita screenshot, kita kita ambil, kita screenshot, lalu kita ke dalam Canva. Nah, itu kita nanti ke hari keempat, Pak. Caranya nanti akan saya berikan ke Bapak bagaimana cara print nih, ya. Jadi bagaimana boleh, cara, Pak, boleh. Jadi seperti itu triknya. Jadi kita sebagai pendidik kan maunya gratis nih ya. Jadi seperti itu kan. Nah, nanti kita akan lanjut hari yang selanjutnya bagaimana cara kita bisa membuat nih komik yang sudah kita buat, bisa kita print lalu kita bagikan ke siswa melalui Canva. Karena hari keempat kita akan belajar semuanya. Nah, kalau Canva kan kita bisa bagi nih, Mbak. Jadi kita bisa integrasikan ke dalam WA ataupun Telegram, itu nanti bisa terlihat. Nah, jadi ada perpaduan antara Canva dan Pixton. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak penjelasannya, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Mungkin Bapak Ibu lain ada pertanyaan, silakan. Pak Irfan. Iya Pak, iya Pak. Iya. Oke, ada mungkin cukup ya Pak Irfan dalam aplikasi ini, karena besok bisa kita lanjutkan lagi bagaimana cara integrasi ya, yang Bapak siapa nama tadi lupa saya. Pak Sulkan, Pak Sulkan, Pak. Pak Sulkan. Pak Sulkan nanti di hari selanjutnya ini sebenarnya pertanyaan untuk hari selanjutnya Pak ini kan. Jadi saya berikan wawasan sedikit untuk gambaran hari esok ya Pak. Mungkin itu saja dari saya Pak Irfan. Ya. Kita lanjutkan atau bagaimana Pak Irfan? Ya Pak, oke. Oke, jadi ini yang mungkin yang di sini kelihatan Pak ya layar saya ya. Kelihatan Pak, betul. Ini kayaknya latar belakangnya ini kunci semua nih walaupun belum 7 hari ya. Oh itu mungkin salah akun itu Bapak itu. Oh mungkin ya ini kayaknya udah lewat 7 hari nih. Itu salah akun Pak itu. Saya tadi kalau belum 7 hari ini bisa dipakai semua ya Pak? Bisa Pak dipakai. Ini banyak sekali nih. Latar belakang. Itu udah terkunci Pak, itu udah lebih dari 7 hari itu akunnya kan. Oh jadi iya. Makanya seperti itu. Bisa dibuka Pak. Jadi saran saya memang harus buat akun Google baru nih ya, karena satu akun Google bisa kita buat sebanyak 20 ya maksimal. 20 akun. Nah, nanti kita buat akun lagi karena di akun Google itu hanya terbatas ya. Sekarang hanya 20, lalu kita bisa membuatnya lagi dengan nomor HP yang berbeda seperti itu ya. Oke, Pak. Jadi triknya seperti ini ya, Pak. Pak, kalau belum 7 hari masih berapa hari masih bisa digunakan itu pokoknya bikin media sebanyak mungkin. Iya, Pak, betul. Triknya. Nah, iya, betul, ketika mau dipakai itu bisa misalkan dalam 1 semester kita mau bikin komik pembelajaran tentang apa, itu kita bikin semua dalam. Tapi saran saya segini Pak, supaya bisa terbuka dan bisa dilihat itu harus kita buat seperti ini Pak. Dia kan ada akun guru dan pendidik ya. Jadi kita buat di situ sebagai pendidik saja. Ya, edukator nih. Jadi edukatornya. Jadi apa yang sudah kita desain bisa jadi satu di kelas itu seperti itu. Jadi tidak berantakan seperti itu Pak. Kalau memang kita sudah masuk kelas, maka apa yang kita desain maka akan jadi
satu di dalam kelas kita seperti itu, Pak. Oh iya. Jadi bisa langsung di screenshot dan bisa kita masukin di Canva nih, seperti itu, Pak. Oke. Jadi kalau kita pakai akun Gmail baru, dia masih bisa terbuka semua, Pak ya? Masih, Pak, masih. Contohnya tadi punya saya nih, yang pertama tadi itu tidak bisa terbuka karena sudah lewat. Nah, begitu saya pakai akun baru sudah bisa terbuka seperti itu, Pak. Oh ini Pak, ini kayaknya ini akun baru nih. Iya. Pembuat komik ya, buat sekarang. Kayaknya ini. Tapi kalau, ya menurut saya menarik ini Pak, karena memang fiturnya gratis kan, cuman banyak sekali apa namanya yang ini bagus ya, nih Pak, fiturnya. Ini tinggal ini sangat banyak sekali latar belakang yang sudah disediakan di Pixton. Ini tinggal kita pilih aja dan sesuaikan dengan kondisinya ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak, bentar loh saya. Ya silakan Pak. Oke Pak, bisa di screenshot, bisakah screenshot di paste ke CorelDRAW? Bisa. Jadi tergantung Bapak Ibu ya. Jadi kalau menggunakan CorelDRAW bisa kita gunakan tadi akun akun slide ya, PowerPoint bisa juga seperti itu. Jadi bisa kita masukkan ke dalam semuanya. Ataupun kalau Bapak Ibu memang tidak bisa menggunakan CorelDRAW, tidak bisa menggunakan Photoshop, bisa menggunakan Word ya, bisa kita gunakan seperti di situ. Nah, dan kalau menurut saya supaya lebih menarik, Bapak Ibu bisa menggunakan Canva untuk memadukan ataupun mengintegrasikan dari pembuatan Pixton Bapak Ibu, seperti itu ya. Itu saran saya, karena begitu selesai langsung kita share dan dapat linknya. Nah, kalau kita masukin di dalam Photoshop, CorelDRAW itu kan ribet nih. Kita edit, kita simpan, lalu kita upload seperti itu ya. Dan dalam bentuk mentah, kalau itu kan kita bisa menyimpannya secara otomatis langsung ke dalam Canva kita ya. Jadi di story-nya udah nampak nih, seperti itu Bapak Ibu. Komiknya diberikan efek suara jadi film kartun. Itu bisa saja. Namun itu agak ribet ya. Kita bisa menggunakan nanti di Canva nih Bapak Ibu ya. Kita bisa menggunakan di Canva nih nanti. Makanya besok jangan lupa untuk untuk menyimak nih ya. Jadi besok kita bisa menggunakan di Canva itu sebagai media pembelajaran tuh. Kita bisa convert ke dalam video, ke dalam PDF dan ke dalam slide Bapak Ibu ya. Nah, di situ kita akan menggunakan di video dan kita nanti kan kita edit Bapak Ibu ya. Suara-suaranya kita gunakan suara kita Bapak Ibu ya. Atau menggunakan KineMaster seperti itu ya. Jadi kita banyak cara nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin belajar pasti banyak cara intinya. Tidak mungkin tidak bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu, silahkan. Nah itu Pak Irfan, itu bisa kita gunakan ini ya. Pak, boleh Pak bertanya sekali lagi Pak? Boleh Pak. Silakan. Apa? Ibu tadi itu dulu. Coba. Oh iya, silakan Pak tadi. Cuma ya tidak, mohon maaf Pak. Cuma mungkin bisa sebentar di kelas Pak di share link YouTube yang ini, yang webinar hari ini supaya kami bisa review ulang untuk pembelajaran selanjutnya Pak. Itu. Sudah ada Bu, sudah. Ini kan iya. Ini kan live streaming. Nah, nanti dia akan otomatis di YouTube. Iya. Oh ya, oke. Terima kasih Pak, terima kasih. Langsung terupload. Ya Pak. Ya silakan Pak. Oh Pak, ya Sulkan mau bertanya lagi nih Pak. Silakan. Apa namanya tentang Google Meet gitu? Apakah fitur yang sekarang ini bisa terintegrasi dengan Google Meet gitu Pak? Gimana Pak? Ulangi lagi Pak. Ini ada yang nelpon dan. Maksudnya gini, baik Canva ataupun yang sekarang ini kan aplikasi yang sekarang ini, apakah itu bisa diintegrasikan dengan Google Meet gitu Pak? Nggak bisa Pak. Itu Google Meet kan alat untuk video Pak, dia untuk apa namanya? Oh iya. Untuk untuk presentasi.
Share screen bisa share screen, cuman merekamnya tidak bisa, Pak. Mungkin maksud Pak Sulkan ini koneksinya ke Google Sheet kali ya? Oh, ya, kalau Google betul, Pak, betul. Yang untuk bisa. presentasi ya? Oh, presentasi bisa, Pak. Yang kalau ini, Google Pak, ya? Meet nggak bisa. Yang ini ya? Iya, Pak, iya, Pak, iya, Pak. Nah, ini nanti Bapak tinggal tadi sudah dijelasin sama Pak Hendra, itu add-on, Pak. Add-on ya, betul. Nah, kalau belum ada Pixton di sini berarti dapatkan add-on. Nah, nanti di pencarian tinggal Bapak ketik Pixton. Nah, ketik ditelusuri, klikkan aja Pixton. Iya, betul. Nah, kemudian install ya. Nanti ada tulisan. Iya, Pak, iya, Pak. Itu, Pak. Nah, kalau dari sini Pak Hendra kayaknya semua karakter bisa ya, tapi sayangnya bisa, Pak. Ya, tapi nggak bisa background nih. Backgroundnya bisa, Pak, manual, Pak. Ya, tambahkan saja di slide-nya itu. Google dulu ya. Ya, di situ ada, Pak, di pencarian di apa namanya add-on juga bisa kita tambahkan Google aja, Google gambar aja bisa juga, Pak. Oh, bisa ya. Oh, bisa, Pak ya. Bisa. Latar belakang ini ya. Iya. Iya, Pak, ya, Pak. Seperti itu, Pak. Langsung aja itu dibuat, diketik aja di atasnya boleh juga langsung. Kita unggah juga boleh, dicari dulu di Google. Boleh ya. Itu pertanyaan dari Ibu tadi itu terwakili sudah sebenarnya kan? Ya, betul sekali, Pak. Simpel itu, Pak. Itu lebih mudah karena apa namanya ya? Bisa kita sesuaikan seperti itu kan? Ya, ini ya. Ini tadi yang Ibu yang nanya outfit jilbab ini ada nih. Tapi itu bisa kita masukkan ke slide, kita buatkan apa? Kita jadikan video bisa juga loh Bapak Ibu ya. Tapi transisinya kita bisa sesuaikan nih nantinya di apa namanya PowerPoint itu. Iya. Nggak apa-apa ya, Bapak Ibu yang telat bisa simak di apa namanya YouTube Guru Pandai ya, ataupun bisa apa namanya mereview ulang ya dari materinya. Kalau memang belum paham nanti Bapak Ibu bisa di Telegram Bapak Ibu ya untuk berkonsultasi. Insya Allah nanti dibantu. Ini ada pertanyaan lagi nih kayaknya nih. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, silahkan kalau memang belum paham atau bagaimana boleh ditanyain nih. Oke, silakan Bapak Ibu ya, jika ada yang ingin bertanya boleh raise hand ya. Ya, berjilbab ini tadi udah semua ya, ada semua Bapak Ibu, mau jilbab mau peci semuanya ada semua di dalam aplikasinya ya. Jadi kalau Bapak Ibu memang sudah 7 hari itu bisa apa namanya menggunakan akun lain untuk login-nya. Kalau gunakan HP melalui HP saja bisa karena ini sifatnya bukan apa namanya aplikasi ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu memang menggunakan HP itu kalau saya rasa agak terputus ya Bapak Ibu karena koneksinya harus stabil itu. Kalau HP kan terbagi-bagi nih dari apa namanya paket Bapak Ibu kan ada nanti ada WA, ada Telegram. Jadi bercabang nih paketnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan WiFi dan laptop, maka akan stabil Bapak Ibu ya. Jadi kalau pakai HP itu tidak stabil nantinya karena memang paketnya sudah terbagi seperti itu. Kalau untuk ini ada pertanyaan lagi, wajah gerak tubuh bisa berubah. Kalau berubah itu lebih ke aplikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ hanya komik. Nah, kalau namanya komik, kalau udah berubah namanya bukan komik lagi Bapak Ibu ya. Animasi namanya ya. Animasi itu bisa menggunakan apa namanya aplikasi lain ataupun webtoon ataupun lain sebagainya bisa kita gunakan Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya untuk gerakan tubuh tidak bisa berubah, tetapi kalau mimik wajah bisa kita ubah Bapak Ibu untuk slide selanjutnya. Seperti itu.
Oke, di sini ada pertanyaan lagi, Ya, Pak. mungkin Kemarin saya sudah mencoba pembuatan komik. Apakah saya harus berbayar? Enggak harus. Ya, jadi kita memanfaatkan yang basicnya saja 7 hari itu. Yang 7 hari ya, Pak? Ya, yang 7 hari, lalu kita membuat email baru lagi dan mudah-mudahan gratis seperti itu kan. Dan tidak akan hilang Bapak Ibu ya. Jadi caranya seperti ini, supaya tidak hilang, Bapak Ibu bisa masukkan kelas seperti itu ya. Dimasukin nih kelas dari akun Bapak Ibu yang satu tadi ya, dimasukin kelas Bapak Ibu ya, seperti itu, menjadi murid intinya ya. Jadi murid aja, lalu bisa menggunakan seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Irfan, penjelasan dari saya. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi nggak nih? Ini Pak. Iya. Yang ini yang Picston ya? Iya Pak. Jadi ini cara kerjanya seperti itu ya, apa? Ini seperti PowerPoint. Jadi bisa tambah panel ya? Betul Pak. Jadi ini istilahnya dari scan satu ke scan berikutnya ya Pak ya, komik. Ya. Yang penting buat storyboardnya dulu Pak di situ kan. Storyboardnya kita buat di di komiknya tadi. Nah, kalau menurut saya Pak, untuk lebih simpel di komik sekolah Pak. Jadi di situ sudah ada storyboardnya di situ kan. Begitu kita sudah buat storyboard, kita tahu ini setelah slide 1 ke slide 2 ini apa nih gambarannya. Jadi di situ sudah terstruktur Pak. Kalau kita buat yang model seperti ini, itu susah ya untuk berimajinasi seperti itu loh. Karena kita maunya kan cepat selesai nih, nggak mau mikir nih kan, yang penting selesai komik nih. Nah, seperti itu Pak sebenarnya. Seandainya ada mungkin guru bahasa Indonesia nih Pak, yang pengen rajin sekali nih bikin komik di sini ya, komik mau bikin lewat sini Pak, lewat fitur ini. Nah, apa nanti Bapak bisa menyediakan tutorialnya untuk para peserta yang lewat sini Pak, dari mulai latar belakang, desain boleh Pak, nanti fokus nanti saya buatkan Pak. Oke, ya Bapak Ibu ya, nanti akan dibuatkan tutorial lewat fitur ini ya, fitur pembuatan komik. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Ya. Halo Pak. Sebentar. Halo Pak. Ya bentar Pak. Ini dari untuk membuat tulisannya, memilih untuk membuat tulisan itu tergantung. Ya. Silakan Pak. Oh iya Pak, terima kasih. Saya kan pengajar di SD Pak, mengajar saya di kelas 4 SD. Jadi yang ingin saya tanyakan itu kan materi pembelajaran itu kan berbeda-beda. Misalnya dari tematik seperti itu gitu kan. Jadi maksudnya kan harus disesuaikan dia Pak, materi pelajaran itu dengan komik ini gitu kan. Jadi bisa nggak kita sesuaikan dengan materi yang kita punya Pak ke slide-nya gitu. Terima kasih. Bisa Pak, itu tadi yang sudah dijelaskan dengan Pak Irfan, bahwasanya kita bisa menggunakan fitur di tadi? Membuat komik Pak, sini Pak. Iya, membuat komik itu bisa kita gunakan ya. Sini Pak Sulkan ya. Nah, sini Bapak bisa menambahkan kata-katanya nanti di sini. Ini Pak ya. Nanti dibuatkan tutorialnya sama Pak Hendra. Jadi nanti Pak Sulkan itu nanti bisa menggunakan di dalam fitur di situ kan. Di situ carikan latar belakang. Nah, itu bisa digunakan. Coba Pak Irfan dicari di situ kan, ditemukan nih, ada di dalam rumah, ada di luar itu. Coba cari di temanya Pak. Temanya di situ apa saja itu. Contoh Pak Sulkan nih ngajar apa nih? Kelas berapa Pak? Bahasa Indonesia. Oh ya, kelas 4 bahasa Indonesia ya. Tematik itu terintegrasi beberapa pelajaran Pak. Ada IPA, ada bahasa Indonesia. Oke. Jadi tinggal sesuaikan nih. Kalau IPA berarti di luar ya. Di luar rumah itu. Di luar rumah bisa juga itu Pak Irfan di
Diklik yang di luar rumah itu kan ada. Di situ Bapak bisa sesuaikan dengan tema yang ada di dalamnya. Seperti itu. Jadi Pak Sulkan sekarang sudah masuk ke kurikulum Merdeka atau masih K13 nih? Oh, untuk saat ini masih K13. Mungkin tahun ini loh mungkin masuk kurikulum Merdeka gitu. Iya, kalau bisa kan Bapak mengadopsinya di PMM ya, di platform Merdeka Mengajar. Di sana banyak sekali contohnya nih Pak Sulkan. Jadi Pak Sulkan bisa lihat bahan ajar yang memang sesuai dengan fase Bapak ya. Jadi di fase Bapak bisa menyesuaikan dari, kalau sekarang kan nggak ada nih IPA IPS kan, ada IPAS kan. Jadi di situ Bapak bisa menggunakan ataupun mengadopsi di Canva. Makanya besok dari modul ajar yang Bapak Ibu buat itu terintegrasi di Canva Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu membuat modul ajar, backgroundnya itu sudah ada di Canva seperti itu kan, dan kita bisa mengintegrasikan langsung atau membagikan ke siswanya masing-masing seperti itu Pak Sulkan. Oke Pak, terima kasih. Iya. Nah, di situ pun ada karakternya ya. Kalau kita mau menambahkan lebih dari 2 bisa juga Bapak Ibu ya. Di karakternya kita bisa tambah ini. Ada berapa siswa boleh kita masukin di dalamnya dan berinteraksi di dalamnya seperti itu. Dan jangan lupa Bapak Ibu memberikan setiap slide itu diusahakan untuk memberikan keterangannya di atasnya. Contoh percakapan ataupun pembelajaran seperti itu. Jadi ketika memang Bapak Ibu sudah membuatnya, maka bisa Bapak Ibu berikan ke dalam platform Merdeka Mengajar ya untuk materinya, karena di dalam platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu bisa di-approve ya oleh admin pusat sebagai media ajarnya Bapak Ibu untuk platform mengajarnya ya. Jadi ketika memang Bapak Ibu ada aksi nyata dan lain sebagainya, Bapak Ibu sudah siap nih dari komiknya. Jadi 2 kali kerja. 1 kali kerja, 2 kali manfaat. Jadi yang pertama untuk siswa Ibu dan yang kedua untuk platform Merdeka Mengajar di dalam aplikasi tersebut. Jadi 1 kali kerja, 2 kali manfaat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini bisa kita gunakan nih Bapak Ibu ya, di kata-katanya kita tambahkan tindakannya ya. Tindakannya seperti apa ya, berjalan, duduk, dan lain sebagainya ada di situ semuanya Bapak Ibu ya. Kita sesuaikan nih Bapak Ibu, dalam pembuatannya bisa kita berikan tema di atasnya nih Bapak Ibu ya. Kita kan nggak tahu nih temanya nih, kita buat apa nih. Nah, jadi kita mau buat temanya di kata-kata kalau mau buat temanya Bapak Ibu ya. Nah, di situ ada pembicaraan, berjalan, berlari ya, menunjuk seperti itu. Nah, jangan lupa di setiap pembuatan pembuatan gambar ataupun karikaturnya, kita bisa menyesuaikan perbincangan ini atau temanya nih. Temanya tentang apa nih? Nah, ini kan belum ada buat tema nih. Jadi Bapak Ibu harus membuat storyboardnya dulu nih di dalam Google di Microsoft Word. Bapak Ibu bisa menggunakan perbincangannya nih. Contohnya dia lagi ngapa nih ya, siswa 1 lalu guru ya, mereka bercakap-cakap, menolong boleh juga ya. Ini disesuaikan dengan fase ataupun modul ajar Bapak Ibu ya, nanti pembuatannya seperti itu. Nah, di pembuatannya itu Bapak Ibu harus sabar ya, karena ini agak nge-lag ya. Beda dengan Canva ya, kalau kita memang kita klik itu bisa langsung bergeser ya. Kalau di Pixton ini sulit Bapak Ibu ya. Bukan sulit sih sebenarnya, agak susah karena koneksi jaringan dan aplikasinya sangat berat Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi koneksinya harus stabil Bapak Ibu.
Lalu Bapak Ibu bisa menggunakan nih, itu kan wajahnya ya, wajahnya itu kalau duduk sakit biasanya seperti apa ya, diekspresikan. Jangan nanti salah ya Bapak Ibu, nanti kalau duduk ataupun jatuh ketawa nih kan nggak nyambung nih. Jadi nanti harus disesuaikan ya dari mimik wajahnya. Karena memang dari situ kita harus mampu menarik perhatian murid nih. Ya, jadi jangan dari mimik wajahnya kita bisa memberikan karakter nih, siswa ini butuh pertolongan ataupun memang butuh perhatian ya, butuh bantuan seperti itu, Pak Ibu. Oke, Pak. Oke. Gimana Pak Irfan? Bisa ditutup atau menerima pertanyaan lagi? Kayaknya udah cukup Pak, karena Oke. kita sudah 5:30 nih. Bu Rina ini bertanya nih kayaknya nih. Silakan Bu Rina. Ya, kesempatan pertanyaan terakhir dari Bu Rina sudah raise hand. Silakan Bu Rina. Ada yang ingin mau ditanyakan? Atau salah tekan ini kayaknya? Kayaknya kepencet Pak. Oh iya. Oke, kayaknya udah. Beneran Pak mau tanya. Oh iya, silakan Bu. Oh silakan. Gini, kalau untuk kelas SMK ya. Iya. Kan di materi kelas 13 ada yang namanya cerita sejarah seperti itu. Iya. Ya, misalkan kayak saya pengen ya ada inilah media pembelajaran yang menarik seperti itu. Misalkan saya pengen menggambarkan seorang pahlawan seperti itu dengan menggunakan komik seperti itu, kode etiknya seperti apa ya Pak? Maksudnya bagaimana, apakah ada aturan-aturan yang harus kita sesuaikan gitu sesuai dengan gambar aslinya gitu atau gimana? Iya, pertanyaan yang sangat menarik ya Bu. Jadi seperti ini, dalam pembuatan media ajar, Ibu harus mampu mengintegrasikan nih, dari kurikulum Merdeka itu sudah dijelaskan bahwasanya modul ajar itu harus sesuai dengan karakter ataupun pemanfaatannya di dalam media belajar, Ibu ya. Di situ kita harus mampu mengintegrasikan ataupun mengkondisikan dari materi tersebut. Jadi pertanyaan Ibu tadi kan bagaimana cara kalau kita menggunakan background dari sejarah itu sangat-sangat disarankan Ibu. Jadi Ibu bisa menggunakan sesuai dengan karakteristik ataupun dari pembelajaran di fase Ibu. Contoh Ibu kan di pembelajaran itu SMA Ibu ya. SMK. Di SMA. SMK. Jadi kalau di SMK itu harus lebih spesifik Ibu. Contoh, Ibu dalam media pembelajaran kalau tidak spesifik maka murid tersebut tidak mampu berimajinasi dengan media ajar yang Ibu berikan. Jadi contohnya kalau kita G30 SPKI contohnya. Nah, di situ backgroundnya background museum, kan nggak nyambung seperti itu Bu ya. Jadi harus ada di situ setidaknya nih pahlawan-pahlawan yang memang berada di situ, dan kondisi peperangan itu kan sudah banyak nih di Google, tinggal kita aplikasikan saja Ibu seperti itu. Nah itu masuk ke dalam kurikulum Merdeka Ibu, untuk dapat mengintegrasikan ataupun mengkondisikan dari PMM. Jadi Ibu sekali buat dua kali dua kali manfaat seperti itu. Jadi jangan Ibu sekedar membuat ini lalu Ibu berikan ke murid dan ya udahlah nggak saya masukkan ke PMM kayak gitu. Jadi kalau saya usahakan, kalau saran saya Ibu harus memanfaatkan PMM itu, karena mau tidak mau ketika Bapak Ibu memang sudah masuk ke dalam sekolah penggerak ataupun ke depan itu harus mengisi dari PMM tersebut. Untuk apa? Untuk mengisi rapor mutu pendidikan. Ketika Bapak Ibu tidak mengkondisikan, menyinkronkan dari PMM, maka dari sekolah Ibu, Bapak Ibu itu tidak akan unggul ataupun memberikan dampak baik dari rapor pendidikan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Seperti itu dampaknya Bapak Ibu. Jadi pertanyaan sangat ya mungkin dari saya seperti itu Bu penjelasan saya. Baik. Iya. Terima kasih Pak. Berarti harus disesuaikan ya Pak. Ya betul Bu. Kalau seperti Tapi kalau misalkan
kalau kita memanfaatkan apa yang ada di dalam boleh juga, Bu. Namun kalau saran saya, Ibu harus menggunakan slide seperti Google Slide tadi untuk pemanfaatan fitur yang tidak terbatas seperti itu. Kita bisa upload sendiri gitu kan. Dan di situ pun banyak fiturnya, Ibu ya, dari extension ataupun aplikasi tersebut. Seperti itu, Ibu. Iya, iya. Makasih Bapak Iya, sama-sama. Jawabannya. Mungkin saya menambahkan nih Pak Hendro. Boleh. Maksud Pak Ibu Rina tadi mungkin ketimbang memberikan teks panjang kepada siswa, mungkin angka baiknya kalau kita sajikan pembelajaran sejarah itu dalam bentuk komik seperti itu, mungkin Bu Rina. Ya, jadi kan ya siswa lebih tertarik walaupun sudah SMA atau SMK kan mungkin lebih tertarik melihat komik sih ketimbang teks yang begitu panjang. Iya, betul, Pak. Jadi tadi kan yang saya tangkap dari Ibu Rina tadi kan bagaimana cara membuat background ya tadi ya. Haruskah background disesuaikan dengan pembelajarannya seperti itu. Jadi kalau saran saya ya seperti itu, Pak Irfan. Oke, nanti Ibu Rina bisa coba-coba di Pixton ya. Dan Bapak Ibu yang lain juga bisa mengeksplor lebih jauh tentang pembuatan komik di aplikasi Pixton tadi. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Saya tutup dulu, Pak. Ya, silakan, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga besok kita bisa berjumpa lagi lewat daring ya Bapak Ibu, baik di Instagram maupun melalui Zoom. Mungkin itu saja dari saya. Ketika memang ada pertanyaan, boleh japri saya ataupun pembelajaran yang lainnya ya Bapak Ibu yang memang terkait dengan kurikulum merdeka, modul ajar dan lain sebagainya. Dan mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hendro Nursillo atas penyampaian materi yang luar biasa pada hari ini mengenai pembuatan komik pembelajaran dengan aplikasi Pixton. Nah, besok kita akan melanjutkan kembali materi hari keempat, yaitu integrasi antara Pixton dan juga Canva. Nah, mungkin besok lebih menarik ya, karena Canva ini kan sudah ada yang gratis, yang buat fitur Canva untuk pendidikan itu gratis untuk kita sebagai pendidik dan juga guru-guru. Demikian untuk pertemuan hari ketiga ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, terutama untuk menunjang pembelajaran berbasis digital dan juga teknologi untuk mendukung pembelajaran kurikulum merdeka yang sudah digaungkan oleh pemerintah, terutama melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita adakan dokumentasi ya, Bapak Ibu. Mohon dibuka kameranya, karena kita akan melaksanakan untuk dokumentasi sebagai bukti bahwa kita benar-benar bergabung di Zoom. Silakan Bapak Ibu dibuka. Saya hitung 1 sampai 3 ya. Untuk yang slide pertama dulu. 1, 2, 3. Bentar Bapak Ibu. Oke, yang kedua boleh dibuka kameranya. Nah, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, selesai Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi dan juga antusias dari Bapak Ibu, walaupun di hari libur seperti ini, weekend seperti ini, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pelatihan pembuatan komik pembelajaran dengan aplikasi Pixton. Saya selaku moderator mohon maaf apabila selama menemani Bapak Ibu pada hari ketiga ini ada kekurangan dan juga salah-salah kata. Ya, mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Pak Hendro. Terima kasih Pak. Izin Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan Bapak Ibu.
Ya, izin live, Pak. Izin live Bapak ya. Terima kasih Pak.